Tapi aku penasaran sih kalau ngebayar Reza Radian tuh gimana ya rasanya? 2 Lambo. Minimum wage lo harus dibayar segini ya. Kalau lo nggak dibayar segini, itu lo underpaid namanya. Dan itu ada aturan yang mengatur tentang itu. Dan di kita tuh belum. Di kita tuh kalau dalam industri entertainment tuh semuanya individual. Pengen banget industri film tuh sehat ya. Sehat tuh apa? Karena dengar hari pertama India itu Shahrukh Khan ya. 20 juta dolar. Daging Talks to Learn. Sudah bersama raja dari segala raja, aktor Indonesia, Bang Reza Rahardian. Raja dari sekarang raja. Dan juga bersama my brother Bang Baim Wong. Mantap bro. Apa kabar Bang? Baik dong. Alhamdulillah baik, terima kasih Alhamdulillah Atta. baik. Atta. Gimana jadi duda? Dan- Salah. Jadi duda. Pertanyaan bukan ke situ ya. Salah. Jadi- Jadi duda. Iya. Ini kayaknya tadinya mau bahas daging jadi komedi nih kalau ada Bang Baim. Enggak. Soalnya Kita suka nyeleneh. lama nggak bercanda kita Oh, bro. bercanda. Lama banget kita nggak Oke, bercanda. oke, Oke. Bang Reza Rahardian. Yes. Aku akhirnya menunggu waktu yang lama nih akhirnya bisa ngobrol. Akhirnya ya. langsung. Karena Bang Reza ini kan beliau ini sangat eksklusif. Kalau kita lihat IG-nya nggak punya, TikTok nggak punya juga, TikTok pribadi, YouTube juga nggak punya bro. Nggak punya. Jadi kita cuma bisa lihat karyanya di film. Kenapa Bang Reza memilih seperti itu? Ya ingin bisa menikmati hidup dengan lebih tenang aja sih sebenarnya. Jawaban bagus itu bro. Bagus sih. Ya maksudnya gini, aku tuh selalu menempatkan itu sesuatu berdasarkan pilihan ya. Jadi nggak salah teman-teman juga kalau sangat menikmati bahkan sangat bisa menuai hasil yang luar biasa lewat platform-platform digital gitu. Itu kan pilihan hidup masing-masing orang. Tapi aku menemukan kenyamanan menjalani hidup dengan jauh lebih tenang dan punya waktu yang nggak harus selalu dikejar target, harus posting A, B, C, D dan segala macam. Mungkin akhirnya orang bilang kan waktu itu luxury. Sebenarnya yang luxury itu adalah waktu, bukan uang ya, tapi waktunya gitu ya. Sehingga ketika kita punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk teman, untuk macam-macam lah pasangan dan lain-lain, itu adalah luxury gitu. Oke. Dan aku merasa punya itu menjadi sebuah privilege. Tapi kepo Instagram orang nggak? Enggak lagi. Enggak. Bagus sih. Jadi sebenarnya kalau gue melihat dia ya, sebenarnya validasi banyak sekarang tiktokers itu menurut gue, bukan menurut gue, selihat gue ya, ada kemarin juga saya berhenti ya karena saya capek juga ya setiap posting menunggunya like saja setiap ini. Validasi itu kadang-kadang melelahkan tuh. Jadi kita hanya menunggu karena kalau dia sudah bebas, kalau gue pun sekarang gue sudah mulai belakang layar dan kemarin waktu itu juga cerita sama dia, ada beberapa cerita yang mungkin personal karena kan ada iya dan ada yang tidak setuju. Cuman kalau yang gue rasain sekarang ada sesuatu hal yang gue rasain sudah tidak ada kebebasan, dalam arti dulu gue harus mempunyai validasi untuk bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pengakuan. Karena gue nggak sengaja ketika scroll, maaf banget, ada beberapa orang yang ketika lagi sakit dia posting suntikan ini, wajar dia senang untuk ada orang menanyakan. Cuman bagi gue semua itu lebih ke arah kayak kalau kita tidak mempunyai itu dan punya pekerjaan yang tetap dan bagus, orang itu hebat. Ada dua yang gue lihat sebenarnya, ada dia sama Nicholas Saputra. Jadi buat gue, waktu gue kebetulan syuting sama dia, gue cerita sama dia, bro, lu sih hebat sih, gue bilang. Akhirnya gue mengakui lu tuh hebat. Karena malah gue pernah ujuk-ujuk dia waktu dulu, alay dikit kayak lu supaya banyak duit, gue bilang ngapain gitu lu posting apa gitu. Karena kita kan dulu kan yuk.
Cuman dia hebat bro, karena dia tidak perlu melakukan itu, tapi orang mengakui prosesnya dia. Nah itu sih yang gue rasain ya ketika validasi itu nggak salah menurut gue. Iya. Ada nggak salah sama sekali. Dan gue pun sampai sekarang juga masih posting mengenai film segala semuanya. Cuman ketika dibatasi dengan tidak ada keharusan, agak tenang. Iya, jadi Iya. comfortable ya hidupnya ya. Tenang bro, tenang. Kayak Karena tenang. mengejar-ngejar Lu endorphin juga view pasti gede iya. itu akan capek kan. Iya, lu juga merasakan kok. capek. Cuman kita juga kadang-kadang juga Membutuhkan senang, itu iya juga. senang juga karena ada tiba-tiba kenal sama orang mana ini. Cuman Sama kalau karyawan yang bergantung hidup sama kita. iya, itu Ini kalau dia. kita nggak posting, gue pernah tuh. Bener. Kayak 2 bulan gue mau nggak posting deh, nggak mau ada sosmed sama sekali. Bang, ini kita gajian pakai apa? Oh iya, banyak posting. Iya benar. Kawan gue banyak juga bang main. Bener. Cuma memang ini kan semua tuh ada pilihan ya. Iya. Tapi menurutku aku sangat respect dengan pilihannya Bang Nah, ini Reza. gila Dan sih itu dia. kalau kita bisa mengulang hidup juga semua pengen jadi Bang Reza. Iya. karena gini loh guys. Nggak banyak orang bisa jadi Reza Radian gitu. Karena kalau kamu bisa, oke gue mau kayak Bang Reza, gue nggak posting nggak apa-apa. Tapi lu belum punya karya yang kayak Bang Reza. Iya. Ya udah lu nggak ada kerjaan. Iya. Lu karena udah di poinnya tuh Bang Reza Rahardian gitu. Mungkin Bang Reza Rahardian, Nicholas Saputra udah jadi istilahnya top of mind lah. Iya. Mungkin kalau kita tuh di YouTube lah Bang Bay. Iya. Atau Iya, di iya. sosmed tuh udah Iya, iya. termasuk di top of Iya. mind. Iya. Alhamdulillah Allah berkahi. Iya. Jadi ketika ada brand, kita tuh walaupun nggak terlalu gimana, tapi tiba-tiba Allah kasih jalan. Oh ini ada brand masuk, ada brand masuk. Walaupun kadang-kadang sekarang udah jarang posting, tapi Allah masih kasih rezeki terus gitu. Nah tapi memang buat awal-awal kita butuh grinding dulu ya. Nah disitulah gue pengen tahu nih dari Bang Reza. Sebelum jadi Reza Rahardian, kalau aku sering nanya nih ke pengusaha, ke bisnismen ataupun ke YouTuber, oke sebelum dia jadi YouTube dia mungkin postingan ribuan kali baru dia bisa jadi postingan sebulan sekali gitu. Nah kalau Bang Reza Rahardian sebelum jadi Reza Rahardian yang sekarang yang nggak ngeposting aja kerjaan semua datang, Bang Reza Rahardian tuh kayak apa sih dulunya? ditolak di Sinemar dibuang. Sinetron nggak laku. Itu ada titik-titik. Itu beneran. Itu Dia nggak tahu dia, Masih cerita biasa tuh. masih biasa. Oke, ini ada yang lebih parah. Enggak, maksudnya masih biasa dalam artian kalau ditanya dari mana mulainya tuh panjang banget ya. Iya. Tapi memulainya kan ya ngerasain jadi ini aku mencari kalimat yang Yang tepat tepat. supaya juga tidak Kemana-mana. tidak kemana-mana ya gitu. Pertama bahwa aku tuh nggak suka meromantisasi sesuatu yang pernah dilewati dalam hidup. Oke. Karena menurutku itu juga kadang-kadang menjadi satu polemik tersendiri lah. Oke. Singkatnya tuh melewati proses menjadi figuran dalam sebuah sinetron, menjadi pemain sinetron yang juga masih zamannya weekly dulu, masuk ke FTV dan segala Oke. macam, dan proses itu panjang. Tapi sebenarnya kayaknya kalau ditanya apa yang membuat aku bisa sampai hari ini, pertanyaannya kayaknya mesti dibalik. Oke. Memang hari ini ada apa gitu. Karena aku sih nggak merasa bahwa ada sesuatu yang signifikan berbeda kecuali bagaimana diriku menjalani profesi sebagai seorang aktor, Oke. gitu, atau orang film atau pekerja film gitu. Itu aja yang berubah. Tentu jumlah filmnya berubah gitu, tapi sebagai seorang manusia, more or less sebenarnya kalau Atta kenal dari zaman 20 tahun yang lalu, mungkin akan mengenal pribadi yang kurang lebih sama gitu. Yang berbeda lah etos kerjanya, disiplin waktunya dan segala macam, proses belajarnya yang berubah. Tapi secara karakter kayaknya nggak terlalu banyak perbedaan sih. Aku ya merasanya nggak terlalu banyak yang berubah gitu. Masih ingat nggak dulu Bang Reza tuh dulu figurannya judul apa? Masih. Oke, Bidadari. masih ada. Bidadari. Ya masih ada. Enggak, udah zamannya siapa satu lagi Angel Karamoy. Oh, Angel Karamo. Gue masuknya di zamannya Angel Karamoy. Wah, itu fenomenal tuh. Iya. Tapi kita kayak nggak ngelihat Bang Reza ya waktu itu. Dan bidadarinya Figuran udah bro lewat doang. Boro-boro. Iya. Cuma lewat aja. Iya lewat aja di sekolah lagi adegannya, cuma di sekolah tok. Jadi buat kamu yang mau Gila. langsung jadi ya pemeran utama ya singkirin dulu ya. Karena seorang Reza Radian juga figuran yang sampai dulu kita nonton Bidadari yang fenomenal itu kita nggak tahu Reza Radian ada di mana. Figuran sama sinetron berapa tahun? Sampai Total film. ya. Iya total. Film tuh Sampai baru film ya. mulai 2007 berarti 4, 5, 6.
3 tahun setengah. 3 tahun. 3 tahun setengah jadi figuran. Enggak, Enggak, maksudnya dari sinetron. figuran, sinetron dulu gitu. Wow. Film pertama tuh 2007. Oke. Ingat gak sih dulu bayarannya pertama berapa? Film atau sinetron? Sinetron. Sinetron 750 750.000 per episode. per episode. Dan masih weekly ya. Berarti tuh sebulan itu kita dapat kan nggak mungkin 3 turun juta. 4-4-nya. Oh, Biasanya bener, turun oke. 2 episode. PH mana dulu? Oh. Oh, ini masuknya mulai ke Emang. agak satir ya kalau Enggak, ini. dia suka nyebut merek kan kadang-kadang. Iya, agak bahaya ya kadang-kadang. Jadi masuknya ke akun gosip nih. Sal. Nggak belajar-belajar udah sering kepleset kadang-kadang. Coba ajarin dong Bang Reza. Udah sering kusentil kok kadang-kadang. Oh, iya oke. Dua episode terus dapat sebulan gitu. Belum dipotong manajemen ya. Oh my god, masih ada potong lagi manajemen. Masih, dulu tuh 25% kalau nggak salah. Oke, jadi 2 juta sejuta sebulan lah ya. Iyalah. Ngantongin. Gila. Hebat dia. Keren banget. Keren dia. Buat anak-anak sekarang ya baru bikin Sejuta TikTok. tuh udah mulai deg-degan karena kontrakan tuh kisaran 3,5-400 ribu kali ya tahun itu. Oke. Gila. Jadi ya gokil, sejuta gokil. tuh pas-pasan lah. Mepet-mepet sama makan lah ya. Mepet-mepet lah sama makan. Ongkos-ongkos gitu. kayak hampir-hampir nggak ada lah itu ya. Ya naik bus sih cukup sana kemari lah dipas-pasin. Bro, that's hustle bro ya. Kita lihat di sini hustling is everything bro. Gila. Terus main film pertama. Ini kan 2007. 2007. Film apa itu, Bang? Mana yang Haji? Bukan, Oh, itu salah 2009. Gua nonton lagi Manaik Haji. Oh iya tak? Aku nonton di bioskop. Oh iya? Manaik Haji. Aku nonton bro. Tuh, Itu Aku film nonton di mulai- Bintaro Plaza, iya. aku inget banget. Gila dia inget tuh. Itu salah Inget satu loh dia. film pertama aku yang aku nonton di bioskop. Yang Oke. main Jadi- masih ada. Hah? Yang main masih ada. Masih. Ya Ati Allah. Cancer. Iya. Masih. Manaik Haji Direkturnya 2009. Ya Allah. eh, Udah tua kayaknya waktu di situ ya. direkturnya Iya ya. Maknya. Main Naik Haji. Aduh, itu direkturnya dulu yang punya Sanggar Ananda. Aditya Gumai. Aditya. There you go. Itu Main Naik Haji itu peran utama pertama. Yang Di film. Yang digendong itu kan maknya. Iya. Iya lagi gua nonton swear. Tapi kalau film Nonton. pertama film horor. Judulnya film horor. Oh, berarti bukan Manaik Haji yang pertama. Enggak, Main Naik Haji itu adalah film Pemeran filmku utama pertama. Menjadi pemeran utama pertama kali itu di Main Naik Haji. Oh my god. 2008. Ini enggak dulu tuh bayarannya berapa? Pengen tahu kan nih inspiring dulu. Kita kan sebelum jadi Film besar- pertama ya? Iya. Film pertama tuh 6 juta kalau nggak salah. 6 juta. Oh, bukan yang di situ kan? Di mana? Mana yang Haji bukan. Bukan. Oke. Main Naik Haji nggak beda jauh sih. Oh, masih di bawah 10 juta. Maksud gue nggak beda jauh banget. Lo kayaknya kesana ngomongnya tuh, tapi bukan di film yang itu kan? Itu kayaknya kesana film yang itu tuh jauh. Misalnya banget kayak abis keluarnya. tuh naik 100 Oh, juta gitu. Nggak juga Im. Mau buat film nggak mainnya dia? Waduh, sekarang sih mau banget cuman nggak tahu harganya. Lemes bayarnya bro. Lemes ya? Kencing, habis itu kencing lagi. Oh, ini curhatan. Curhatan karena habis bisa. Kami habis syuting bareng. Iya, Soalnya. habis tahu makanya. Bener, makanya tahu. Tahu. Tapi aku penasaran sih kalau ngebayar Reza Radian tuh gimana ya rasanya. 2 Lambo. Lambo kan ada dong lo. Kita jual dulu berarti buat biar Reza Radian main. Baru lagi Lambonya, bukan second. Nah, kalau itu berarti kamu bohong, Bang Baim. Kamu bohong, Nah, jewer no. enggak. Katanya ntar kalau lagi ada yang salah mau dijewer, Bang Baim. Tapi enggak lah, ngap lah bro, ngap. Enggak. Tetap Tapi kan worth it. Worth it lah. Worth it lah The dengan. best lah dia, the best. Sama kayak orang ada yang komplain kayak gini. Contoh, ini kan lagi viral di sosmed. Kok Apa ada tuh yang penyanyi lagi viral? Apa penyanyi di kafe nyanyi 6 jam dibayar 1 juta. Kok penyanyi ibu kota cuma nyanyi 20 menit, nyanyi 4 lagu, tapi dibayar 150 sampai 200 juta. Kan nama, Nah, itu branding. jawabannya. Iya. Sejarahnya menuju ke situ. Iya dong. Jangan gimana kalau menurut Bang Reza? Kalau dengan ada cuitan-cuitan kayak gitu. Ya kalau aku ngelihatnya tiap orang, maksudnya Atta, Baim tuh kan nggak hari ini ujuk-ujuk. Iya. Kamu perjuangan yang kamu lewatin juga kan nggak cuman dalam waktu 2 bulan selesai gitu loh. Gitu loh. Itu ada proses panjang gitu.
Menurutku sih itu proses manusia ya. Oke. Proses manusia berbeda-beda dan dia membawa, dan ada juga loh yang udah lama, yang juga mungkin udah Nah. punya waktunya panjang terus tidak mencapai titik itu, gitu juga ada. Oke. Gitu. Kita juga punya mungkin suara indah di Indonesia tuh ada banyak, tapi mungkin yang populer nggak sebanyak itu, gitu karena ada karakter, ada kerja keras, ada disiplin, ada X factor yang kita nggak pernah tahu, makanya disebutnya X factor gitu right, ya. that's deep. Kita nggak pernah bisa completely mendefinisikan X factor tuh apa gitu. Oke. Itu X factor tuh seperti sesuatu yang God given. Oke. Gitu, itu emang titipan Tuhan gitu, dan titipan itu beda-beda porsinya kan pada setiap manusia. Jadi aku juga nggak, makanya disebutnya X factor gitu, karena nggak bisa it's hard to divine gitu apa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang dibayar mahal, walaupun misalnya ada yang nganggap skill dia ini lebih gede. bahwa jomplangnya atau disparitasnya mungkin terlalu jauh, itu juga menjadi call bersama. Contoh misalnya gitu ya, kita ngomongin mengenai Indonesia tuh belum punya minimum wage, Oke. standar minimum honorarium buat pemain. Kalau di luar karena unionnya kuat, organisasinya kuat, keaktorannya, maka minimum wage-nya tuh clear. Sebagai aktor kalau lo baru, minimum wage lo harus dibayar segini ya. Oke. Kalau lo nggak dibayar segini, itu lo underpaid namanya. Dan itu ada aturan yang mengatur tentang itu. Dan di kita tuh belum. Di kita tuh kalau dalam industri entertainment tuh semuanya individual. Ya misalnya Ata nego sendiri, Baim nego sendiri, mungkin aku nego sendiri, yang lain-lain semua nggak ada standar harga minimumnya. Misalnya apakah orang yang kerja di set layak dibayar misalnya 100.000 per hari gitu, untuk jam kerja selama 8 jam. Iya. Kayaknya minimum wage-nya harusnya udah meningkat deh gitu, misalnya gitu. Artinya hitung-hitungan seperti itu tuh nggak ada aturannya, kan kita nggak punya, belum punya. Nah, kalau Bang Baim sebagai salah satu produser yang akhir-akhir ini lagi Mantep-mantepnya. coba-coba dan mantep. Mantep, Amin, duanya amin. meledak terus filmnya. Iya. Apalagi yang ini ada Reza nih. Amin. Jangan gitu, amin. Nah, kalau menurut Bang Baim, dengan apa yang dibahas Bang Reza tadi, kan sekarang katanya aktor aja nggak ada minimum wage-nya, bahkan kru-kru katanya ada yang kerja sampai overtime puluhan jam. Itu menurut Bang Baim gimana? Apa yang harus dilakukan ke depannya? Berat omongannya. Namanya daging Bang Baim. Oke. Nanti kita kalau itu kita kembali ke acara. Malah Berat apa mau gue sebut nama menterinya sekalian nih langsung? malah Gila yang kayak gitu dia langsung jangan curang nih. sebenarnya tuh gue ngelihat sebenarnya maunya Indonesia tuh pengen banget kayak India, bro. India tuh gila ya, dia bisa survive dengan perfilman dia, walaupun ini agak lewat jauh, tapi intinya ke situ-situ juga ya, karena pengen banget industri film tuh sehat ya. Sehat tuh apa? Karena dengar hari pertama India itu Shah Rukh Khan ya, berapa emang? $20 juta. Gue bilang hari pertama, gue bilang pantesan ada Bollywood begitu, pantesan dia bisa sombong ya, saya bilang. Tapi di situ kan dia ada standarisasi. Ada standarisasi yang banyak, ada semuanya yang kayak tadi minimum, ada juga jumlah layar. Kan dia istilahnya India sama Indonesia penduduknya banyak, bro. Kita bisa ke arah situ gitu loh. Itu nomor 4 ya. Pengen banget gitu loh, ada. Aduh, gimana ya, langsung kepala tuh kayak gimana caranya bisa ke sana, gimana. Gue tuh kadang-kadang mikir gitu, gimana ya, yang nggak di pikiran gue tapi kita pikirin kadang-kadang ya. Dengan adanya ya kita bawa brand lah, nggak usah lah yang ya apa, Alfamart untuk membuat itu sudah satu langkah yang sangat besar ya. Tinggal gimana untuk memperluas lagi lah, tapi balik lagi minimum segala semuanya kan balik lagi ke kemajuan film ya intinya sebenarnya. Ya mudah-mudahan sih iya ke arah sana lah, bro. Itu aja gue mah. Sama mungkin yang Mbak Im bilang tuh itu kan merupakan satu gambaran yang kalau itu bisa terjadi di Indonesia tuh ideal banget loh buat kita semua. Tapi itu semua juga membutuhkan policy making yang tepat, political will yang tepat dari mereka-mereka yang tentu mampu mempunyai kuasa untuk membuat kebijakan tertentu. Karena itu semua berangkat dari kebijakan, Nata. Hal-hal kayak gitu bisa terwujud ketika kebijakannya lahir
dan ada gitu. Kalau kebijakannya lahir dan ada, harusnya sih sangat doable. Kayak misalnya sekarang kita punya berapa screen? Kita punya total layar kita mungkin sekitar 2.240. Aku kurang tahu persis apakah itu sudah termasuk seluruh chain bioskop atau belum. Tapi let's say 3.000. Dengan jumlah penduduk segini besar, Almost 300 million. kita punya 500 lebih kabupaten kota, itu belum semuanya punya bioskop. Iya. Bahkan di timur itu susah banget ya nyari bioskop ya. Dan kemarin tuh aku belajar ya, Indramayu itu salah satu tempat yang baru-baru ini punya bioskop. Kalau nggak salah ada sekitar 3 layar. Rame. Itu ramenya luar biasa. Jadi bukan mereka nggak ada kemampuan daya belinya, ada. Cuma mereka jauh biasanya harus kalau nggak salah ke Cirebon dulu gitu. Jalan mungkin Too much 1,5 effort jam. lah buat Effortnya nonton gede ya. banget untuk nonton bioskop gitu. Istilahnya dia mau sama ceweknya nih atau sama istrinya keburu lepek duluan kalau 1,5 Iya. jam di jalan. Dan begitu dibangun, Iya, benar. ternyata rame banget. Indramayu baru bikin. Baru-baru tahun lalu kalau nggak salah. News itu. Ya, baru ya Indramayu. Seru kita main di sana ya. Seru, Oh, seru. gue kesana deh. Iya. Seru. Banget. Dan satu hal lagi, sudah film Indonesia sudah mendominasi di sini. Jadi untuk ke arah sana tuh ada sebenarnya, bisa banget. Karena kualitasnya juga meningkat kan sekarang. Iya. Dengan adanya kemarin Rata-rata market share kita tuh film Indonesia di atas 60%. sekarang ya. Jadi film luarnya 40% ya. Iya. Jadi kita udah berdiri di kaki sendiri sekarang ya. More or less ya. Dengan walaupun angkanya tuh kayak misalnya gini, kita punya angka penontonnya 80 juta atau 75 juta. Tapi angka 40 juta itu dicapai hanya dengan 6 film misalnya. Berarti artinya kan ada berapa film lain yang angkanya lumayan terseok-seok gitu. Di bawah 100.000 misalnya gitu. Itu jumlahnya tiba-tiba banyak banget gitu. Itu kan juga harus jadi catatan kita bersama sebagai orang film gitu. Bahwa ya kita punya potensi memang angka penonton filmnya bagus. Tapi juga yang angkanya kurang baik gitu ya. Itu juga perlu jadi bahan pelajaran bareng-bareng gitu untuk kita kaji bareng-bareng. Oke. Nah, kalau Bang Reza sendiri di kemudian hari ada kemungkinan nggak pengen masuk ke mungkin orang yang lebih ke pemerintahan gitu, siapa tahu di bidang perfilman? Karena menurutku ya bener. orang yang harus menjabat itu adalah orang yang sudah melakukan industrinya. Kalau misalnya yang naik jabatannya selalu orang yang nggak pernah ada di industrinya ataupun dia bukan istilahnya abang-abangannya lah gitu. Ya kalau Dan dia suka politik. Nah, kalau seandainya ditempatkan pada posisi sesuai dengan passion yang ada gitu ya, dan clear ya bahwa semuanya bisa transparan, semuanya bisa clear dan jelas gitu, rasanya sih kayaknya nggak menutup kemungkinan gitu. wah ini Good. ini bagus Bagus ya. jawabannya. Bagus Karena ya. ini akan membuat industri kita lebih maju kalau orang kayak Bang Reza. Tapi biasanya masalahnya tuh yang transparan tuh bakal didepak. Waduh. Gitu loh. Jadi agak susah kadang-kadang gitu. Oke. Menteri apa mau? Menteri apa mau? Kok menteri? Pariwisata. Kalau menteri, Kemungkinan, kalau ngayal-ngayal Apa pertahanan keamanan? Kenapa jadi gede? kebudayaan, Rudal. kebudayaan aja deh, Im. Budayaan. Kebudayaan sih sadis. Sadis sih dia. Sadis sih. Sadis. Bang Reza Menteri Kebudayaan, aku sih dukung. Sadis. Kalau nyoblos tahun depan. Itu sadis. Coblos nomor 1, gue ikut kampanye gak apa-apa. Sadis. Kalau Reza Radian. Sadis. Maksudnya kan ini orang yang udah bisa kerja memang di bidangnya ditaruh di situ. Aku setuju. Kebudayaan sadis dia. Kebudayaan ya. Iya. Kayaknya perfilman akan ada perubahan dari situ. Iya. Ya nggak sih, tahu-tahu bioskop kita jadi 10.000 cabang gitu kan dalam waktu. Tapi kan nggak cukup. Kebijakannya nggak bisa cuma dari Kementerian Kebudayaan doang kalau film. Siapa tahu bisa Banyak. bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan gitu. Jadi setiap perusahaan misalnya Alfamart buka 1.000, Indomaret 1.000, terus orang bisa buka Dulu ke bioskop salah satu mandiri, menteri misalnya. aku udah pernah ke salah satu menteri, kok nunjuknya ke Baim. Aku gue. Maksudnya Baim kenal. Oke. Salah satu menteri aku tuh pernah Nyambung. bilang gitu, Pak, kita bayangin aja ada pasar swalayan yang chainnya tuh besar sekali, ada 3.000 gerai di seluruh Indonesia kurang lebihnya. Kalau seandainya lantai atasnya itu jadi satu studio, kebayang nggak ada berapa banyak bioskop yang akan muncul? Kebayang. Banyak sekali. Apalagi kalau harganya di situ nggak usah terlalu mahal, misalnya 50.000. Ya, misalnya bahkan
per tiketnya misalnya gitu ya 30.000 atau 25.000. Iya. Tapi mungkin jajannya harus dari bawah gitu ya. Iya, Beli iya. snacknya di bawah gitu. Berapa ya di ini ya? Layar di India coba gue Waduh, setahu gue kayaknya Berapa sekitar layar di 8.000 India? 14 ribuan ya. Hah? Berapa layar bioskop di India? Reza nanya. Si ChatGPT-nya langsung, oh iya Bang Oh iya, Reza. Bang Reza katanya. 9.000 sampai 9.000 10.000 sampai layar. 10.000. Ya. India. 8.000 Di ya benar. Indonesia berapa? More or less. Di Indonesia berapa bego? Ini kayaknya Bang Bayam udah lapar banget nih. Apa aja? 2.350. Oh, Iya kan? kita berarti 25%-nya India. 25%. Tapi udah ada tawaran dari partai gitu ke Bang Reza. Untuk Siapa tahu kan mau berpenjabat kan biasanya Oh orang pernah dulu aku pernah ditawarin ya. Oh, Nggak ini usah. beneran, ini Beneran ya. Ada 2 partai ya. warnanya aja Nggak deh. usah. Jangan. Terus tiba-tiba pertanyaanku tuh simple banget. Oke. Pertanyaanku adalah gini. Apa dasarnya memilih saya ketika Anda ini menawarkan sesuatu yang bahkan nggak nanya saya tuh mampu apa enggak, Oke. saya capable apa tidak, fit and proper testnya saya nggak jelas apa, dan dari mana saya kok dilihat mampu. Selain hanya karena menurut orang tersebut, oh ya tapi kan Mas Reza pasti gampang nih kalau kita Jadi ini nih. itu cepet vote-nya dan lain-lain. Aku bilang, oh begini cara Anda memilih. Oh pantes ya kadang-kadang pilihan-pilihannya suka ajaib. Jadi aku nggak jadi terima. Jadi salah. Kalau Baim hafal karakterku kayak gimana. Iya. Ya kalau udah ngomong kayak gitu, jatuhnya makanya tadi dia bilang kalimat pertamanya, ya salah ngomong kemarin ya salah. Salah banget. Salah. Balikin Tapi ini langsung menarik. gitu. Ini menarik. Kenapa Bang Reza Hardian yang udah punya jam terbang tinggi tiba-tiba mau menerima ajakan Bang Baim Wong? Istilahnya kan sekarang Bang Baim Wong ini direkturnya 2 film ya Bang Baim ya? Dua, satu. Baru 1. 2 dong Im. Ngedirect ketiga. 3. Oh 3. 3. Ini berarti film keempat. 3 3 untuk yang di ngedirect. direct. Oh yang direct. Iya. Oke. Kenapa alasannya Bang Reza langsung mau menerima? Gue juga penasaran. Pertama karena kawan baik. Berarti Iya. kita harus jadi kawan baik ya guys pertama. Gitu. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Nggak tahu kenapa gue tuh orangnya, gue tuh sama Baim tuh we're not that friendship yang bener-bener kayak intens, Oke. main bareng atau punya hobi bareng, touring kayak atau apa misalnya gitu ya. Tapi gue emang care aja sama dia. Asik. Gitu. Sebagai temen tuh Baik. kita ngobrol tuh selalu enak. Oke. Selalu ngobrol tuh selalu menyenangkan. Apa karena Apa adanya Mungkin juga. ya. Apa karena seumuran? Mungkin. Gue lebih tua lah, gue akuin. Biar dia laku lah bro. Kita Bang Baim umurnya berapa sih sekarang? Jangan Kayak lah, lo bro. tua-tua aja lo. Enggak lah kita. Soalnya kan 39. wow. Siapa? Gue? Pret. Itu gue. Oh iya. Oh iya iya. Oh Bang Baim lebih dari 39. Ya lebih lah, dia udah kepala 4. Oh iya. Berarti Nggak kita apa-apa, beda, bangga kita. 44. berarti kita beda Emang satu udah 44 dekade ya? ya? Satu dekade hitungannya. Emang iya? Iya. Lu berapa? 30-an. Iya, 30-an berapa? Satu, tahun 31. 31. Oh iya, Oh dia iya, masih muda. Satu dekade berarti ya. Masih muda dia. Gitu aku nggak beda jauh sama Baim. Dia iya. Beda 4 tahun. Oke, tadi satu karena pertemanan. Karena pertemanan. Terus kedua karena merasa bahwa dari awal Tiger Wong bikin film tuh Baim udah ngajakin aku juga untuk bermain di dalam film tersebut. Sebagai produser ya, Baim sebagai produser. Jadi ada, nggak tahu ya, aku tuh seneng banget ketika punya journey bareng-bareng dari sebuah perusahaan yang baru. Oke. Bukan harus yang udah gede dulu atau siapa. Terus kemudian Baim tiba-tiba ngedirect horor, dua film horor sebelumnya, terus sekarang tiba-tiba mau bikin drama. Wah, ceritanya menarik. Ya agak susah ya untuk bilang enggak deh Im. Gitu, dan memang pingin supportnya juga gede. Aku nggak bisa pungkiri. Di luar honornya 2 Lamborghini, Ya kan? Asik gak? Bener kan? Tapi- tapi- mampu kamu semua ya. Asik gak? I was joking ya guys. Di Dua luar itu Lamborghini. di luar itu karena memang ada nilai, nggak tahu, nilai pertemanan kali ya, itu yang mahal hari ini kayaknya. Iya betul Ata. sih. Beneran. Pertemanan tuh lebih mahal dari apapun sih sekarang. Dan pertemanan yang tulus ya. yang tulus benar. Maksudnya yang bukan karena lo punyanya apa yang Betul, bisa betul. gue benefit apa dari lo gitu. Betul. It's a genuine friendship gitu. Ya. Tapi sekarang bener nggak sih katanya kalau genuine friendship yang bener-bener tuh nggak ada katanya.
Katanya setiap orang itu at least ketika dia mau temenan sama seseorang, at Ya least pasti ada. dia tahu Ada, tapi value to dikit. value, you know. Ya value to value itu gak ada problem. Tapi it misalnya- doesn't have to be beneficial. Harus Oh selalu iya, kayak betul. gue mau temenan sama Mbak Im karena Mbak Im punya PH. Ya. Oke. Kalau Mbak Im gak punya PH, temenan gak? Temenan. Gak ada Oke. problem. Karena kita tahu value-nya, kita tahu misalnya keperbuatan baik dia gitu kali ya. Kalau aku Pokoknya kita lebih tahu. karena bagaimana kita ngobrol aja sih. Oke. Sesederhana itu gak nyambung, nyambung gitu ya. nyambung, ngobrolnya enak. Bener sih. Lebih ke karakter, lebih ke Karakter nyambung. wise gitu Sebenarnya loh. pertemanan tuh kalau ngobrol nyambung tuh udah enak aja. Dan Gak tau lah backgroundnya apa ya kan. Sama Baim jarang banget. Dari dulu kenal Baim, dia udah nawarin lo harus bikin YouTube nih. Gue kasih lihat nih duit gue di YouTube berapa nih. Dikasih lihat di Enggak. chatnya Oh sama dia iya, nih. dapur gua kasih lihat deh. Dapur dikasih lihat. Iya. Gara-gara supaya dia ayolah bro. Ayo dong, Karena gue juga Res. peduli sama dia. Karena Ini- sayang, karena care Iya. kan. Kita basically. bertahun-tahun sama dia, ini mobil sama terus bro. Emang gak boleh Bang Baim Lo enggak kan kita, Kan gue tahu masalahnya mobil samanya mobil apa dulu? Gue bilang Iya ini kan? orang sih bener-bener sih. Ada beberapa orang kayak gitu ya, ada banget. Tapi gak apa-apa juga kan Bang Baim. Loh, nggak Maksudnya apa-apa, dia tenang cuman dengan kan- mobil itu. Gue kan sebagai teman itu gila Pingin nih. lah pasti. Pengen Ayo lah dong dia, yuk ayo gitu. dong, yuk. Alay dikit, gue bahas waktu itu sama dia, alay dikit yuk. Kayak gue nih, lihat nih. Tapi akhirnya kedamaian itu memang terjadi ya gara-gara orang seperti dia dan dia maintain seperti itu. Buat gue memang ya spesial lah orang-orang seperti ini lah. Iya, Nggak Gak berani bisa lah. keulang juga. Dan Nggak bisa. obrolan itu waktu kami lagi syuting filmnya Baim yang sekarang ini, Iya. kamu semua akan baik-baik Semoga saja. baik-baik. Itu adalah momentum di mana pertama kalinya Baim share Iya. tentang apa yang Baim lagi rasakan hari ini. Iya. Hari ini tuh maksudnya dalam proses kehidupannya sekarang, fase hidup yang sekarang. Iya. Dan sebagai teman aku bangga banget. Bangga tuh bukan karena udah lo akhirnya enggak, bukan bangga itunya. Bangga bahwa paradigma berpikirnya juga Iya. mungkin slightly changing Oke. gitu. Dia mulai ngelihat hal-hal lain yang nggak melulu tentang itu aja. Dan itu kan nggak pernah aku bilang salah. Aku cuman nggak mau. Kayaknya gue nggak cocok, belum bisa gue. Tapi nanti kalau suatu hari gue pingin, gue pasti belajar sama lo. Iya. Gitu. Kalau misalnya aku besok nih mau bikin akun YouTube channel, ya aku akan hubungin Atta, akan hubungin Baim, Siap. akan hubungin Deddy Corbuzier. Siap. Yang ya udah Iya, iya. pasti-pasti aja. Yang udah Iya, iya. fasih, yang udah jelas, pinter, bikinnya keren gitu kan, pasti akan belajar dari kalian-kalian juga. Tapi belum ketemu aja. Karena kita mungkin basically Bang Baim ya. Kita tuh kalau ketemu orang kita senang sharing ya nggak sih Bang Baim? Ketika Senang ketemu ngobrol, orang senang kan? ngajarin. Bukan kayak mau ngajarin tapi kayak Bang kayaknya ini Berbagi bagus. gitu. Dulu aku inget juga ketemu Bang Baim tuh, ketemu Bang Baim Ya, ayo bikin ngobrol. YouTube. Bang Baim dulu baru Ngobrol, bikin, baru aku inget tuh. bikin. Kayaknya Nanya baru sama dia. iya. Gue nanya sama kayak lo. Gue harus nanya sama yang paling jago. Iya dong. Raditya pastilah. Dika, abis itu ke dia waktu itu. Raffi Gua- belum ya waktu itu ya? juga. Udah kan, Raffi? Raffi Udah dong. ngajarin samyang. Jadi dia Samyang maksudnya? samyang makan Oh samyang. makan Samyang. samyang. Iya yang Iya. pedes-pedes itu ya. Ya konten Malah kita- samnya. Iya, kita malah waktu itu keajak ke Jepang Raffi. Tapi dia tuh waktu collab ya. Aku ke rumah. nanya Terus juga. kita ngobrol sampai jam 3 pagi ya Iya. Bang. Kontennya cuma sejam. Ngobrolnya 3 jam tuh. Nanya terus Oh, gue. aku bukuin satu-satu nih YouTuber luar siapa kalau konten Gila keluarga seru ini konten. banget. Itu seru banget. Jadi kita kayak sharing. Belajar. Ada Kak Wulan Guritno juga ya waktu itu ya. Belajar. Wah itu seru sih. Karena kita kalau mulai ilmu baru tuh haus sama berhasil atau enggak tuh nanti. Iya. Yang penting hajar dulu deh. Dan aku seneng tau lihat orang kayak wah Bang Baim udah mau masuk. Dulu aku ngerasa kayak semua orang yang join ke YouTube tuh jadi kayak gue seru aja gitu di YouTube kayak sebanyak ini orang nggak nganggep orang ada saingan atau apa gitu. Semuanya Kayak bikin happy aja gitu. Tapi itu yang mungkin membuat karakternya ini jadi bisa main film bareng. Karena sebenarnya kita ini sih sama Reza juga dulu ya nggak tahu ya dia tuh kalau nanya gimana lu sekarang waktu itulah cara nanya dia itu dari itunya ini orang nggak basa-basi dia ini orang yang oke, lu nanya yuk kita jawab waktu itu di bioskop waktu itu lagi premier. Nah setelah pas syuting ini gue tuh jarang sekali mengeluarkan sifat asli gue ke orang-orang tertentu aja yang gue nyaman. Gue tuh orangnya agak-agak ya begitulah dalam arti yang penting semuanya senang. Tapi kalau udah gue keluar ngehenya gue berarti gue udah nyaman sama orang itu. Oke. Nah itu dilihat juga sama orang gue. Mas lu tuh kalau sama Reza gue juga bingung kok bisa keluar ya gue bilang. Jadi bercandanya kita yang menyebalkan ya, yang akhirnya kita di set itu saling mengerti, yang akhirnya chemistry itu ada, yang akhirnya film ini gue sampai yang gila, gue kadang-kadang nggak perlu ngedirect dia ya, cuman kayak bro nanti gue kesana nih, nanti lu ingelit ya,
Oh iya, jadi bro. Dan itu kadang-kadang Kita ngobrol tuh kadang-kadang pakai mata doang. iya. Iya, iya. Dari jauh nih, Baim baru ibaratnya mungkin dia mau ngomong, aku juga udah nangkep kayak itu. Ya oke. Iya, iya. Oke. Udah. Tapi emang kalau udah sekeras Reza Radian sih nggak usah terlalu Itu salah satunya juga. Itu salah satunya sama juga. kayak dulu pelatih ya Ronaldo sama Messi nih kalau lagi main bola. Itu pelatihnya kalau terlalu ngedirect jadinya Ronaldonya kan kemarin jadi cadangan di MU. Iya. Jadi emang ada orang yang udah expertise-nya atau pengalamannya terlalu tinggi. Pep Guardiola aja ngakuin katanya kalau dia ngelatih Messi, cuman Messi yang dia bisa bilang gini, udah kamu main, kamu happy-nya kayak gimana main. Ketika ada orang lain mau kayak gitu, you not Messi, you follow me. Jadi nah ini akhirnya jawaban ini ada dari dia, dari mulut dia ternyata. Itu yang gue rasain ketika ada pemain bagus bro. Benar. Karena dia bisa ngelit sendiri. Dan itu yang maaf ya Rahyanun dari kemarin tuh setiap ini. Dia selalu bilang, Im ayo dong dari aku dong. Dan dia kalau gue ngedarik orang lain dia tuh kayak gemes. Kok ayo dong Im dari aku. Karena mereka memang sudah di polanya dan sudah kelasannya beda. Itu akhirnya jawabannya ada ya. Itu yang gue gak bisa jawab bro sebenarnya. Nah, Karena gini loh, ketika kita ngedirect ada satu, ya bener, ada satu yang gue merasa ya gak bisa didirect dia yang itu. Karena dia punya flow-nya sendiri. Kita yang harus menyesuaikan di pola directing kita. Bukan directing ya, cerita. Oh dia mainan gini, langsung jahit tuh. Gini. Rehanun nanti ini ya, dia gak nangis. Tunggu dulu. Jahit tuh langsung tuh kepala tuh. Oke, yuk udah. Nah itu ternyata jawabannya yang lu dan ternyata memang ada di tempat lain yang gue kadang-kadang. Tapi ketika memang udah 1-2 film, misalkan gue ada film lagi sama Reza nih, gue akan berani direct dia nantinya. Karena kita sudah tahu. Udah Chemistry-nya. tahu. Cara Udah ada saling trustnya. berkomunikasinya Iya. tuh trustnya udah kebangun. Kalau gue nanti ada film lagi, gue akan berani. Bro, nanti lo gini ya, ini jangan gitu ya ini. Kalau yang pertama, no. Karena gue harus melahirkan trustnya dia ke gue yang harus kerja keras untuk menjahitnya. Tapi ternyata dia ngasih gue di atas ekspektasi. Nah itu sih ke gue. karena gini, aku kan pernah punya tim bola, tim futsal. Jadi aku tuh pernah nge-hire the greatest of all time-nya pemain futsal di dunia. Akhirnya dia konflik nih sama pelatihnya. Nah, di situ yang aku lihat salah tuh pelatihnya. Walaupun pelatih ini kan sebenarnya ada Raja, dia tuh kayak sutradara, dia istilahnya director. Iya. Pemain ini adalah players. Tapi yang kamu latih ini, Ricardinho ini udah juara World Cup, udah juara Euro, udah juara di Eropa. Sedangkan pelatih ini belum juara apa-apa. Bener. Ini jawabannya. Jadi ketika waktu dia ngelatih, kita jangan ngelihat pemain yang salah, kemungkinan pelatihnya yang salah. Iya. Karena great players, Iya. dia tuh udah punya responsibility. Iya, tapi itu Dia punya responsibility betul. dia udah punya attitude. Disiplin yang Dia jelas. udah punya disiplin yang jelas. Iya. Beda nih sama misalnya dia pemain bola baru. Oke, memang lu harus Betul. gembor. Weh, lu latihan dong, lu jangan malas. Iya, betul. Tapi ketika datang ini the GOAT misalnya Iya. ataupun dia one of the best Iya. di industri atau di game itu. Iya. Lu datang ya itulah kenapa ada di luar negeri itu ada pelatih hebat sama pelatih bijak. Betul. Biasanya pelatih yang bisa ngelatih pemain-pemain hebat tuh pelatih yang bijak. Makanya Zidane, Ancelotti, Ferguson. Kalau aku lihat tuh mereka bisa ngelatih kayak kemarin Sintayong. Semua pemain bintang digabungin dalam satu game, semuanya nurut aja. Karena mereka dia tahu cara apa sih namanya handle pemain bintang Iya. sama pemain yang misalnya future ataupun ini lagi on rise. Itu beda-beda loh cara handle-nya. Baru mau bilang itu cara komunikasi beda. Dan Tapi aku beda. dapetin itu ketika aku punya tim olahraga. Sebenarnya ya memang begini. Kenapa ada waktu itu Ronaldo tiba-tiba bisa kabur sampai orang akhirnya quote-nya gini. Yang salah tuh bukan pemainnya, kamu lihat pelatihnya. Karena pemimpin itu akan salah juga kalau dia nggak bisa ngehandle. Lu punya Lamborghini, tapi jalannya kayak bajai. Iya, bener. Berarti yang salah tuh yang nyetirnya. Itu Kalau itu di persepsi. kalau di keaktoran juga sama sebenarnya. Maksudnya sama dalam artian bahwa aku selalu percaya aktor yang baik juga adalah aktor yang punya dedikasi tinggi pada profesinya. Pasti. Dan dedikasi itu bergantung juga pada disiplinnya, cara dia merawat dirinya, macam-macam ya merawat diri itu. Kemudian bagaimana dia menjaga profesionalisme dia bekerja gitu. Dan itu menurutku adalah bagian yang walaupun direkturnya teman sendiri, tapi kalau aku udah ada di set, aku akan disiplin bahwa Baim adalah direkturnya, aku adalah pemainnya. Betul, betul. No matter what, sebisa mungkin apa yang mungkin aku bisa tawarkan itu hanyalah opsi. Tapi first call-nya Baim aku harus dapat dulu. Kan Baim pasti ngasih tahu,
ini scene ini gini gue pengennya gini. Oke. Begitu itu udah tercapai, baru mungkin opsi yang lain bisa aku tawarkan. Kalau gue bikin gini gimana? Iya boleh. Toh nanti dia yang putuskan dia mau pakai yang mana di editing. Gitu. Tapi sebagai aktor seprofesional mungkin yang aku harus jaga adalah Baim adalah direkturnya. Oke. Gue dengerin direktur gue. Oke. Gitu. Tapi di sisi lain kalau gue boleh memberikan Masukan. sedikit masukan atau opsi take yang mungkin bisa gini, itu terserah Baim mau diambil apa enggak, mau dicoba atau tidak gitu. Dan gue nggak akan ngerasa gimana ketika Baim bilang nggak, kok yang tadi cukup. Oke. I trust my director. Tapi Nggak ada urusan baru apa enggak gitu. Oke. Menurut Mas Reza, kalau ngelihat anak-anak muda sekarang yang jadi aktor, apa sih kesalahan terbesar mereka awal-awal ketika pengen menjadi seorang aktor yang hebat? Pointing out kesalahannya mungkin agak sulit, tapi yang agak lack gitu ya, agak Yang kurang paling mungkin banyak, gitu ya. Major adalah disiplin. Disiplin. Number one disiplin. Disiplin karena gini, begitu dan perasaan ketika fame-nya tuh lebih menyenangkan ketimbang disiplin keaktorannya. Gitu. Itu yang membuat akhirnya banyak yang sudah cukup merasa cepat puas ketika berada di satu zona tertentu karena merasa gue udah di sini dengan kapasitas segitu yang gue punya, gue aja bisa ada di sini. Terlalu gampang orang Untuk apalagi kerja lebih keras. Oh, jadi dia nggak hungry for more ya? Iya, artinya Dan nggak disiplin juga. Jadi cepat puas. cepat puas dan disiplin keaktorannya mungkin tidak semua miliki. Banyak juga yang generasi yang baru sekarang hebat-hebat luar biasa gitu. Tapi mungkin kalau ngelihatnya secara general gitu, tidak sedikit juga yang problemnya ada pada disiplin gitu. Kayak misalnya habit-habit yang muncul, drinking problem on set, I see. yang gitu menjadi cool. Oke. Ada tuh sebagian yang mungkin berpikir kayak begitu, aku juga melihat. Bahkan gak hanya di generasi muda ya, di generasiku pun gitu. Yang menurutku, I don't know. I don't think that's a part of it's a part of being professional on set. That's deep, bro. Gitu. Itu keren. Maksudnya sampai minum aja tuh kalau nggak boleh itu kan berarti sama kayak aku pernah dengar ada seorang DJ saking profesionalnya dia kalau mau manggung dia nggak boleh mabuk walaupun itu tempat mabuk. Ya. Karena dia harus pastikan dia deliver. Dia delivered, ya. 100% fokus on apa yang dia lagi sajikan gitu. Itu keren. Dan ada yang bilang kan kadang-kadang ya nggak bisa, itu kan ngebantu kita. Ya berarti kita punya mazhab yang berbeda aja. Gitu. Tapi Mas Reza pasti pernah nolak film dong. Banyak lah dia mah pasti. Ya pastilah, pasti pernah. Tapi pernah nggak ada film yang ditolak tapi menyesal? Menyesal pernah nolak film itu. Ada Kalau lagi. nolak kan, ada. Oke. Ada, karena kan kadang-kadang jadwalnya tiba-tiba nggak memungkinkan dan orangnya udah harus apa syuting misalnya gitu, ada sih. Film apa sih itu? Aduh, kayaknya nggak enak ya sama direkturnya, sama PH-nya juga nggak Tapi enak. pasti jadi bahasan yang bagus. Pernah ditawarin Hollywood nggak? Pernah? Nah, itu pertanyaan paling penting. Apa di mana? Ada. Di mana? Kok lu nggak terima? Hah? Kok lu nggak terima? Ada waktu itu tapi skenario-nya parah banget ya? Hollywood bagus apa Hollywood? Enggak. Oh. Enggak. Yang bagus juga ada sih satu. Anyway, menjawab pertanyaannya Atta. Ada judulnya, kayaknya nggak bisa aku sebut ya, kayaknya Jangan agak lah, kurang etis ya Oh, nyebut judulnya. Tapi ada. Tapi kalau disebut itu untuk kebaikan filmnya kan juga keren. Oh ya, mungkin aku bisa bilang gini. Ada satu film yang I wish I'm in that film. Salah satunya adalah Oh, itu nyebut sendiri, nggak boleh. Ini lagi clear speech. Sukma. Sukma. Kalau ini sih lebih ke menjilat ya. Enggak. Ini paksaan ya, paksaan sponsor ya. Judul filmnya ini salah satu aja yang aku sebut oke. ya. Judul filmnya adalah ini balik lagi kata kalimatnya harus aku utuhin nih. I wish I could be a part of that film. Oke. Ya, I wish. Marlina dan si pembunuh 4 babak. Marlina dan 10 babak. Oke. Kemudian Camilla Andini, bukan dong. Iya, Yuni. Judulnya Yuni. Yuni ya. oke. Itu adalah Nonton. dua film yang sempet ditawarkan tapi kemudian nggak jadi gitu.
Itu berarti sekelas Bang Reza pun ada ya nyesel. Oh gue nggak pengen. Mungkin bukan nyesel ya. Ya kan I wish ya. I wish. Jadi- I wish. Ini baliknya bukan nyesel. I Bukan wish, ya. bukan nyesel gitu, tapi lebih karena kan keputusannya bukan di aku. Betul. Gitu. Keputusannya kan nggak hanya di aku doang Ada gitu. manajemen juga. Ada gitu. manajemen, ada Iya. mereka juga Ada yang mereka mengambil juga. keputusan. Jadi Ada harga juga mungkin. Kan 2 Lamborghini ya kan? 2 Lambo. iya gitu. Oke. Jadi ada dan ada judul-judul lain juga lah pasti. Tapi masih ada nggak sih impian Bang Reza yang nggak kesampaian? Misalnya gue pengen main di Hollywood atau Bollywood gitu. Impian ya, kayak masih banyak ya. Salah satunya adalah ya bisa bikin film lagi kayak Baim. Oh, so you have the passion for Directing? directing Iya. and producing? Iya, banget. That's Pingin banget. That's amazing. Hebat dia mah. Pingin. Karena kan aku lihat lama-lama ya kayak contoh Tom Cruise kan. Dia dulunya main, abis itu mulai masuk nih ke Dia nggak pernah produksi. direct ya? Tom Cruise enggak setahu gue. Tapi produce sekarang. Produce dan dia kan yang pegang. Dia yang pegang IP-nya juga dia IP-nya beli, dia yang semua dia pegang. beli ya. Keren juga sih. Karena kan Tom Cruise Indonesia Brad Pitt ya, juga punya PH-nya sendiri. Brad Pitt. Semua kan ke sana. Oh, Bang Baim ntar jadi saingannya juga nih samping. Amin dong ya. Semua yang bagus. Kolaborasi kita mah nggak bersaing. Aku boleh nggak Oh ikutan? iya nanti. Ya. Iya kan? Aku ikutan ya. Bener nih. Lu horor mulu lo. Enggak, aku ikutan ikutan invest. Kamu sekali-sekali drama dong, jangan horor Iya. terus. Aku belum pernah. Aku cuma Udah invest. kemarin. Aku invest di PH-nya doang. Oh, Invest di PH. Oh, invest. Bukan invest di filmnya. Aku belum pernah. Aku oke. invest di film ini baru pertama kali Garuda Dadaku animasi. Oh iya itu bagus Bola. tuh, Mbak Shanti ya? Bola ya Mbak Shanti. Berapa budgetnya total? Ada lumayan ya. Main ya? Lumayan. Berapa budgetnya? Main dong. Berapa Kan budget boleh dong. Puluhan. Puluhan. Puluhan M lah. 2 digit berarti ya. Double digit. 24. Pasti puluhan lah. Puluhan. 24. 20 Kalau 30. Jumbo kan 26. 20 atau Gue takut diomelin sumpah. Gue takut diomelin. Enggak jangan udah. Tapi puluhan lah ya. puluhan. Di bawah 25 apa di atas 25? Puluhan. Ini emang pengen tahu banget. Tapi ini aku ini kan Lo tanyanya Mbak Shanti dong langsung. Iya dong. Nanti aku mau undang ke sini. Kan yang sering kepleset dia. Maksudnya kebalik. Iya. Di atas 25. Puluhan lah. Puluhan. Ini pertama kali aku producing di film. Oh nice. Sebelumnya kan aku kalau yang ini aku di PH. Di PH-nya ini PH baru namanya Hearst Production. Dia suka Kayak aku pernah denger, Hers. dia suka bikin film horor. Nah, waktu itu aku invest tiba-tiba dia udah mau rilis. Aku tiba-tiba datangnya dia udah mau rilis. Tinggal seminggu 2 minggu lah. Karena jam tayang juga jam tanggal itu Udah susah masuk. ya. Nah, jadi aku bukan invest di film. Nah, film pertama tuh Garuda Dadaku. Kenapa mau yang ini? Karena aku anaknya yang bola banget ya. Aku dari kecil pengen jadi pemain bola. Tadinya aku sempat di antara dua nih invest di Jumbo atau GDD. Nah, ini aku nyesel kayak di Jumbo. Itu salah satu yang nyesel tuh ya. Penyesalan. Tadinya aku mestinya at least aku take 10% walaupun waktu itu harganya lumayan tinggi ya. Ya. Dia kan 50 million Iya, emang something iya, kan. mahal. Jadi I don't know. 10%-nya You just mention it, but I don't know. Yeah. something lah, 50 million something lah. Oke. Lumayan mahal. Jadi Gede aku pilih, banget gila. aku kalau invest dua-duanya kayaknya nggak diizinin sama istri nih, kan harus minta restu. Yang Iya mana ya? dong. Oke, sesuai passion kan. Kamu tuh Kapan bola tayang? banget dari kecil. Yang kamu kapan tayang? Ah, Yang GDD. Juli. Juli. Direct sih. Yang pokoknya yang main Kristo, yang direct Mas itu lah pokoknya. Aku belum boleh kasih tahu. Nanti belum itu di tahu. podcast aku lah aku ngomongnya. Iya, benar. Maksudnya pas nanti. Kan ini film kita dulu, Kan ini film ini lagi promo filmnya Bapak. Kenapa aku yang ditanyain? Iya, kan kita di sini lagi promo film kita gimana? Tapi kalau Bang sih? Reza bikin film aku ikut berapa persen sedikit boleh lah. Ah, kamu yang waktu itu aku nggak mau ikut. Iya. Yang mana nggak pernah ditawarin? Aku belum pernah ditawarin, saudara-saudara. Enggak. Aku baru bikin kemarin ada. Oh ada. Aku udah bikin Lah, satu kemana film. aja. Oh yang di bioskop. Pangku. Pangku. Nonton nggak Nonton. nonton. Nah. Oh itu lagi Nanti nonton ya kalau udah tayang di Nonton. plat OTT ya. nonton. Aku langsung tag Bang Reza Radian. Tapi tagnya kemana ya? Official Pilares. Tagnya kemana? Ke Gak apa-apa lah ke kalau WA. Official Pilares. Ada dia. Itu yang pegang siapa sih? Itu orangnya tuh di ujung sana. Oh my god. Yes, he's my producer, he's my manager. Kak, pernah nggak dia minjem dong? Aku mau lihat IG ku. Ya iya dong. Oh iya bisa. Ya iya dong. Oh boleh. Ya masa gak boleh ngeliat Siapa official. tahu aku mau tenang ya. Aku nggak mau pegang HP, nggak mau lihat. Ya kadang-kadang kan abis postingan udah ada postingan apa deh, udah yang ini udah aku lihat gitu. Oh, Oke, ini udah posting. Komennya lihat juga. Atau kadang-kadang
Misalnya lagi buka-buka cam roll gitu kan, terus baru ketemu apa, oh ini kayaknya aku baru inget nih kayaknya harus di-upload nih gitu. Misalnya apa, pengumuman poster film kayak atau apa gitu. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan tengah-tengah menuju akhir. Kenapa pemirsa harus nonton film terbarunya Bang Baim sama Bang Reza ini? Dari siapa dulu nih? Baim dulu Dari deh. gue. Oke. Karena ini related sama keluarga, ini apa ya? Komplit dalam satu film itu masalah atau enggak sesuatu hal yang harus diselesaikan, dan akhirnya di penghujungnya ada satu apa bilangnya ya? Ada satu kejadian yang bisa menyelesaikan semuanya, tapi harus ada motornya juga, yaitu Reza. Jadi kalau dibilang ini soal ibu, soal anak, soal ada orang yang menggantikan atau enggak apapun itu ya. Tapi yang lebih simple itu adalah ini film relate banget sama kehidupan, karena gue kemarin nonton lagi dan akhirnya iya ya, di satu film ini ada semua yang akhirnya diselesaikan dengan satu kejadian. Jadi kalau gue bilang kesempatan kedua itu ada, habis itu juga cara semua memainkannya, cara kita melihat filmnya, semua kalangan akan relate lah sama cerita ini. Oke. Kalau menurut Bang Reza? Kalau menurutku tiap keluarga pasti punya seseorang yang diandalkan di tiap-tiap keluarga. Entah peran itu ada di ayah, di ibu, di adik, di kakak gitu ya. Tapi pasti ada. Film ini juga sedang membicarakan mengenai bagaimana seseorang yang selama ini terlihat seolah-olah orang terakhir yang bisa dipercaya untuk menjadi terang di keluarga ini. Tapi ternyata dia mampu mengambil peran itu lengkap dengan kekurangannya. Jadi artinya orang yang paling mungkin kamu tidak anggap di keluarga, jangan-jangan dia adalah yang paling mungkin menjadi terang di keluarga itu. Kira-kira gitu. Itu bahasanya ya, berat ya. Itu benar. Bagus itu. Bagus dalam arti. Bagus. Yang memerankan juga dia, dan benar sih apa kata dia, ada satu orang yang lead yang akhirnya menyelesaikan semuanya. Wow, ini kita udah dapat semua inputnya. Nanti semoga aku juga diundang. Jadi ini klip-klipnya udah banyak klip ya. klip udah banyak dipotong-potong tek. Tadi aku dengar istilah klip-klip panjang itu dari Iya, karena Nyata sekarang hari tuh ini. era Clippers. clippers. Jadi Keren kan gue bisa ngomong clippers. ini udah beda nih. Kayak udah mau jadi content creator nih. Clippers. Tapi kita belum, kalau ngomongin soal clippers tuh paling suka tuh ngomongin top 5. Top 5? Top 5 tuh. Oh kayak 5 apa Iya, gitu. coba nih aku tanya Bang Reza. Top 5 aktor favorit Reza Rahadian. Indo luar. Boleh, 5 Indo, 5 luar deh. Biar Aduh. Clippersnya 2. Oke. Top 5 aktor Indo. Oke, sekarang Indo dulu ya. Iya. Top 5 aktor Indo menurut Reza Rahadian. Yang paling dibenci. Enggak dong. Biar jadi viral. Kalau itu viral tapi bener. Yang paling disukain. Kristen Hakim. Kristen Hakim number 1. Is number 5? Number 1. Number 1 Kristen Hakim. Oke. Terus ada ini kan list aja kan. List. Om Slamet Raharjo. Selamat Raharjo nomor 2. Terus kemudian ada Ali Fikri. Ali Fikri. Oh, menyenangkan sekali. Ali Fikri. Terus ada Raihanun. Raihanun. Kemudian ada Ari Irham. Ari Irham. 3 diantaranya ada di Kamu Akan Baik-Baik Saja. Semua akan baik-baik aja. Yes. Semua akan That's baik-baik nice. saja. Yes. Itu promo yang keren. Iya dong, harus 5 dong. luar ya. 5 luar, oke. Meryl Streep, Morgan Freeman, Al Pacino, Pacino, Brando, Brando. satu lagi Brad aduh, Pitt. banyak banget Mikir lagi. ya. Satu lagi ini deh. Robert De Niro. Robert. Ya. Cuma legend itu. Legend semua nih. Legend semua. Kalau tadi kan udah film aktor favorit. Film favorit yang pernah dimainkan. Film favorit? Film favorit yang pernah dimainkan. Semua akan Dimainkan. baik-baik saja. Oh, that's good promotion, bro. Tuh, bro. Duitnya nih. Totalitas kan harus kasih bonus berarti. Langsung ya. Langsung cash carry. Yes, yes. Oke, itu dia hasil ngobrol-ngobrol sama Bang Baim sama
Bang Reza seru banget. Oke, makasih Bang Reza. Bang Sama-sama Reza, dong, bro. sharing. Thank you banget. Atas sehat selalu buat keluarga Sehat, tercinta, makasih. buat anak-anak, Terima buat kasih. istri, buat keluarga besar semua. Terima kasih sudah Salam. menginspirasi kita semua. Dengan senang hati dong. Generasi berikut Kalian industri perfilman. Atta juga udah menginspirasi anak-anak muda. Yes. Luar Terima kasih, Bang biasa. Reza. Mungkin biasanya ada closing statement untuk anak-anak muda di luar sana yang pengen sukses kayak Reza Radian. Duh. Kalau buat anak muda ya. Oke, lebih gampang aku bikin 4 tips untuk anak muda biar bisa sukses kayak Reza Radian. Jangan kaya deh ya, tapi jauh lebih gitu ya. Oke. Eh, That's humble, pertama konsisten, konsisten, kedua disiplin, disiplin. ketiga knowledgeable, Oke. keempat lovable. Artinya punya sesuatu yang dicintai gitu ya. Oh my god. Bagus tuh. Bagus. Mungkin Bang Baim boleh juga kali. Lo dulu coba 4 apa? Kok jadi gua kan gua di sini Kan bukan pembawa acara narasumber. juga. Oh, gua. Gua lo. Oke, kalau gua pertama konsisten. Karena konsisten di apa aja kita jadi berhasil. Kalau kita konsisten ibadah, ibadahnya kita jadi orang soleh. Good. Kalau kita konsisten di usaha, usahanya bisa berhasil. Karena biasanya usaha tuh ada gagal dulu di awalnya. Kalau konsisten kan pas gagal dia bikin lagi jadi berhasil. Kalau di konten juga konsisten, kalau view-nya kecil dia tetap bikin, lama-lama kan view-nya gede. Betul. Gitu Bang Baim. Betul. Oke. Yang kedua, menurutku fokus. Hmm. Karena banyak anak muda habis bikin, kebanyakan dibikin gak fokus. Jadi kita fokus satu-satu. Ngerjain yang lain lagi. Kerjain yang lain lagi. Padahal satu ini anak bayi baru lahir, belum diajarin jalan, ditinggalin. Oke, Bikin good. bayi lagi. Oke, yang ketiga Tiga. kalau menurut aku adalah work ethic. Good. Work ethic itu biasanya di dalamnya tuh ada disiplin, ada belajar terus, Betul. dan lain-lain. Betul. Itu work ethic. Jadi di dalamnya tuh ada disiplin, selalu belajar, selalu nganggap dirinya tuh gelas kosong. Jadi setiap ketemu orang mau lebih muda atau lebih tua dia belajar. Jadi dia ngisi terus Ngisi. ilmunya. Jadi menurutku work ethic, kalau aku selalu lihat orang, kamu skill 1 sampai 10 tapi 9, tapi work ethic kamu 5, aku anggap kamu susah buat berhasil. Tapi kalau kamu 1 sampai 10 skillnya 5 atau 6, tapi work ethic kamu 1 sampai 10 9, pasti kan dia craving pengen Iya, belajar iya. terus. Ketemu orang pengen belajar. Jadi menurutku dia akan berhasil. Nomor 4 doa. Doa, pray. Karena doa Bagus. itu menurutku tajam banget. Bagus. Oke, sekarang Bang Baim. Pertama kita, kalau saya tuh lebih ke konsisten pasti ya. Konsisten itu dalam banyak arti ya. Kalau mau bagus ya bagus terus. Jangan bagus besoknya nggak bagus. Hari ini buat film bagus, besoknya nggak. Jadi paling susah kalau orang sudah terbiasa bikin film bagus, bingung dia ide apa lagi setelah ini ya. Karena dia harus buat yang lebih bagus. Menjaganya yang susah, maintain yang susah. Oke, yang kedua, buat saya semua orang harus pernah gagal. Karena kegagalan itu adalah pembelajaran paling bagus. Kegagalan itu adalah di mana kita merasa diri, merefleksi diri kita orangnya seperti apa, bagaimana, dan mau kemana. Harus ada. Karena kalau nggak ada kegagalan, bohong orang jadi sukses. Pasti harus ada. Yang ketiga itu pastinya doa. Doa itu sebenarnya nomor 1 sih. Doa. Gue inget banget gue umur 24 apa 2 ini. Nangis di kamar gue mau jadi apa ya. Dan akhirnya doa terus. Selalu doa. Dan akhirnya ada jalan. Jalannya bukan dari orang tua lagi. Yang bokap juga kenal tuh. Iya, bokap belum nggak kenal sama semuanya. Mau siapa bokap kenal semuanya. Waktu itu ada Hari Kapri segala semua kenal semuanya. Tapi gue tidak mau menyentuh itu. No. Gue akan berjuang dari bawah casting akan sekarang. Dan ada jalur itu ternyata diterima satu yang akhirnya ya happening di Cinemark. Doa. Yang keempat itu kalau gue ya untuk sekarang pembelajarannya. Jadi orang baik. Tapi buat orang yang benar-benar cinta sama lo. Gak usah baik sama semua orang. Gak usah mikirin orang ngomong apa. Iya. Gak usah orang mikirin orang bicara apa ke lu. Datangnya dari mana tuh kata-kata ini? Nah, iya. Mana kayaknya udah ada Pernah ngobrol tuh Pak. Iya. Untuk sekarang ya gue bisa bilang begitu beneran. Bagus banget. Titik Bangga ya. gue Baim bisa ngomong Iya, kayak gitu iya, sekarang. iya, Bangga iya. Karena gue. kita kayaknya benar-benar berguru sama Bang Reza bagus. bergerak dia Bang bagus. Reza nggak buka kelas aja gitu, aku pengen masuk deh kelas. Saya kalau ada film pertama Aku yang boleh nggak? harus belajar, Aku boleh nambahin dikit aja. Siapa Bang? Bahwa
ini nasihat aku dapat dari seorang sutradara, namanya Teddy Suryatmaja. Good. Kalau kita mau jalan kemanapun, usahakan jalan dengan gelas yang setengah penuh, supaya selalu ada ruang untuk kita mau menerima banyak masukan dari orang, banyak ilmu lain yang kita pikir kita tahu padahal kita nggak tahu apa-apa. Aku ketemu Atta, bisa banyak belajar dari Atta, gitu, macam-macam. Aku lebih banyak belajar. Jadi kalau kita udah bawa gelas kita penuh kemana-mana, kita udah nggak mau ngeliat orang, karena kita taunya cuman gelas kita udah penuh, kita udah cukup. Gua nggak ada ruang lagi untuk nerima apapun, gitu. That's right. Oh, itu my dalam God. tuh. Ini Itu udah dalam. Daging jingtok. Daging tuh. Gak ada dagingnya lagi. Gak ada daging jing ya. Disensor berarti kita ngomong tatit nanti YouTube-nya. Emang kalau inilah Bang Baim ya. Iya. Jadi memang kalau ada yang viral-viral itu aku tuh ngerti banget. Aku kan udah berteman sama beliau ini berapa tahun. Aku udah tahu karakternya Bang Baim dan aku yakin beliau adalah orang yang fokus dan keren. Oke, Bang Reza juga pokoknya Thank you ya. kapan-kapan aku Thank mau you. ikut, kelas Bang Reza. Harus bro. Dia di mana ya? Syuting Oh, sama kita- dia. Kayaknya Bang Reza tuh harus bikin school film akademi yang kayak actors gitu. Oh iya, pertanyaan terakhir. Kalau mau buat sekolah apa? Sekolah seni. Oh dia seni malah. Iya. Bukan sekolah plastik. Kalau sekolah gitu kita seni. ikutin asasi aja. Dan karena sekolah seni itu kan di kita kan kalau kita ngomongin keaktoran yang paling banyak diajarin teknis ya. Iya. Tapi kan kita nggak banyak belajar tentang Seni diri. loh dia. Kirain gue sekolah-sekolah itu pelajaran ini. Ada juga masih situ ya? Enggak juga. Ada. Tapi Tapi kan mungkin- lebih ke self development gitu Tapi ya. mungkin Bang Reza lebih ke sekolah yang beliau tuh bisa involve banget karena ngerti. Bro. Iya gak sih? Iyalah. Cuman orang-orang seperti itu pengen bikin sekolah. Kayaknya ya kalau gue ikut. Iya. Pengen banget bikin sekolah. Iya, Pengen pengen banget. gue juga pengen banget. Aku suka sih bikin sekolah. Seneng. Ya udah ntar kolaborasi sama Atta deh. Iya. Kita akan bikin sesuatu sama Bang Reza. Entah itu buat Ada Atta, manfaat ada buat banyak Baim ya orang. udahlah. Cukup sekolahnya jadi langsung. Let's go ya. Bismillah, pokoknya yang terbaik buat Thank Bang you ya. Reza, Thank you, buat Atta. Bang Amin, Baim. amin. Kita selalu berdoa Bang Reza yang terbaik, Bang Baim semoga Iya. filmnya sukses. Atta juga. Dan keluarga semua happy, Amin. diberikan kesehatan terus, dijauhkan dari masalah-masalah, dijauhkan dari hal buruk. All the best and God bless. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.